Tes tes 1 2 3. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Irfan Saputra dengan NIM yang seperti ada di layar, yaitu C0 D024032, dengan mata kuliah pengampu yaitu akuntansi perpajakan akan memberikan sebuah insight tentang mata kuliah ini, dengan judul amortisasi aset tidak berwujud. Melalui PPT ini semoga bisa teman-teman lihat ya. Oke, langsung saja kita mulai dari slide pertama. Itu dimulai dengan penjelasan. Aset tidak berwujud adalah aset tanpa bentuk fisik. Aset ini memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya ada teman-teman seperti hak paten, merek dagang, dan lisensi. Oke, lanjut slide selanjutnya. Mohon maaf teman-teman, ini agak gelap karena di sini mau hujan ya, jadi memang gelap begini ya. Oke, langsung saja slide selanjutnya, itu konsep amortisasi. Amortisasi adalah alokasi biaya aset tidak berwujud. Proses ini dilakukan selama masa manfaat aset. Tujuannya untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan. Jadi secara bisa kita ringkas, yaitu amortisasi adalah biaya yang digunakan selama dengan masa manfaat teman-teman. Jadi tinggal teman-teman mau cari amortisasinya, langsung aja kita bagi berapa lama aset itu digunakan dan berapa masa manfaatnya sebenarnya. Jadi total harga asetnya dikali dengan total harga asetnya dibagi dengan jumlah manfaat teman-teman. Jadi itu metode yang digunakan itu metode garis lurus. Metode garis lurus yaitu membebankan biaya secara merata. Jumlah amortisasi setiap periode sama, dan metode ini sederhana dan mudah digunakan. Biasanya dalam menghitungnya menggunakan metode ini teman-teman. Oke, lanjut perhitungan garis lurus. Amortisasi dihitung dari biaya perolehan dibagi masa manfaat. Seperti saya jelaskan tadi teman-teman. Nilai residu biasanya dianggap 0. Metode ini sering digunakan dalam praktik akuntansi maupun pajak. Oke, beberapa metode yang lain yang bisa digunakan itu metode saldo menurun. Metode saldo menurun membebankan biaya lebih besar dari awal. Nilai amortisasi akan menurun setiap periode. Metode ini mencerminkan manfaat yang lebih besar dari awal. Berkebalikan dengan metode garis lurus metode perlawanan. Oke, perbandingan metodenya. Metode garis lurus itu menghasilkan beban tetap, sedangkan metode saldo menurun menghasilkan beban menurun teman-teman. Pemilihan metode harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi kalau dalam memilih metode ini harus disesuaikan dengan bagaimana cara tinggi itu menggunakan kebijakan perusahaan, apakah cocok dengan metode garis lurus maupun saldo menurun, bisa disesuaikan masing-masing. Oke, jadi itu pentingnya klarifikasi membantu dalam penyajian laporan keuangan, memudahkan analisis likuiditas perusahaan, dan informasi ini penting bagi pihak eksternal teman-teman. Oke, lanjut klarifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kewajiban ini harus segera diselesaikan. Contohnya teman adalah utang usaha dan utang pajak. Jadi kalau teman-teman mau mencari inti dari kewajiban jangka pendek ini, lihat aja waktunya yang kurang dari 1 tahun teman-teman. Kembalikan dengan kewajiban jangka panjang. Oke, jurnal pajak. Pencatatan dilakukan dengan mendebit beban di sisi kiri teman-teman, kemudian mengkreditkan utang pajak teman-teman di kiri dan mendebit di kanan teman-teman. Pembayaran akan mengurangi utang-utang tersebut. Oke, kesimpulannya teman, yang dapat disimpulkan, amortisasi mengalokasikan biaya aset tidak berwujud. Kewajiban jangka pendek harus dicatat dengan cepat. Pajak atas kewajiban harus diakui sesuai dengan aturan, dan pemahaman konsep ini penting dalam akuntansi. Baiklah, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata maupun hal tidak mengenakan lainnya teman-teman. Anggap aja ini sebagai referensi teman-teman, sebagai ilmu, dan
PPT yang buat ini saya buat sesuai dengan sudut pandang saya, teman. Jika ada saran maupun yang lainnya, kita bisa sama-sama belajar, teman. Karena di sini teman-teman belajar, saya juga belajar, teman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.